Hari ini kita mau bahas mengenai rencana keuangan dalam bisnis plan dan nggak boleh terlepas dari kondisi perusahaan yang masa lalu, khususnya untuk proyek ekspansi. Nah, untuk aspek keuangan ini adalah harus mengintegrasikan hasil penelitian pemasaran, produksi, dan organisasi. Dengan kata lain, penelitian keuangan ini adalah mengintegrasikan hasil-hasil perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya dari aspek pemasaran, aspek produksi, dan aspek organisasi. Umumnya, kelayakan dari suatu bisnis seringkali banyak melihat dari hasil analisa keuangannya. So, untuk tujuan rencana keuangan adalah mengevaluasi prospek keuangan suatu bisnis guna menentukan layak tidaknya sebuah bisnis dari segi keuangan atau finansial. Nah, dalam rencana keuangan tidak terlepas dari kebutuhan dana dan sumber dananya. Adapun kebutuhan dana dan sumbernya, kita bisa melihat bahwa aktiva tetap itu terdiri dari aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Sedangkan aktiva yang lainnya adalah aktiva lancar. Nah, contoh dari aktiva tetap yang berwujud, contohnya tanah dan pengembangan lokasi atau bangunan, serta juga ada pengembangan pabrik maupun mesin-mesin. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud, contohnya nama baik, paten, lisensi, termasuk juga biaya-biaya pendahuluan untuk melaksanakan sebuah bisnis atau mengoperasikan sebuah bisnis. Demikian juga biaya-biaya sebelum operasi, termasuk biaya instalasi, persiapan, perizinan, dan lain-lain. Sedangkan aktiva lancar yang kita ketahui adalah mulai dari kas yang harus disediakan. Misalnya kalau dalam bentuk barang, itu berarti ada inventory, ada bahan baku, bahan pembantu, dan lain-lain. Untuk modal kerja bruto, itu menunjukkan semua investasi yang dibutuhkan untuk aktiva lancar. Adapun modal kerja bruto atau modal kerja kotor sama dengan aktiva lancar. Nah, sedangkan untuk modal kerja neto itu adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar atau yang kita kenal juga utang jangka pendek. Ataupun utang jangka pendek ini adalah untuk jangka waktu utang yang di bawah 1 tahun. Aktiva lancar sendiri dapat berubah menjadi kas untuk yang memerlukan waktu pendek, kurang dari 1 tahun atau 1 siklus produksi. Dalam merencanakan sebuah bisnis, tidak terlepas dari kebutuhan dana. Oleh karena itu, sumber dari dana yang bisa diperoleh adalah mulai dari modal sendiri, yaitu pemilik perusahaan yang disetorkan kepada bisnis yang akan dijalankan, lalu boleh menjual saham, diperoleh dari penerbitan saham di pasar modal, demikian juga obligasi atau surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan yang dijual di pasar modal. Kita mengajukan kredit yang diterima oleh bank, termasuk juga untuk sewa guna leasing dari lembaga non-bank. Pertanyaan, untuk menghitung atau menilai layak tidaknya sebuah bisnis, kita menggunakan cash flow. Maka dari itu, ada 2 pertanyaan penting, mengapa cash flow penting dan mengapa kita berkepentingan dengan cash flow, bukannya income atau konsep laba dalam akuntansi. Jawabannya adalah karena kita berkepentingan dengan keluar masuknya uang. Bukan berdasarkan sekedar pencatatan, tetapi kita melihat bahwa dalam periodical, dalam hari per hari, kita bisa tahu kapan masuk uang maupun keluar uang. Dan ketika kita melaksanakan penilaian investasi, maka kita melihat dari keluar masuknya uang. Arus kas atau cash flow dibagi dalam 3 bagian, yaitu adalah initial cash flow, merupakan aliran kas pada awal atau pengembangan dari bisnis. Yang kedua adalah aliran kas operasional. Dan yang ketiga adalah terminal cash flow. Jenis dari initial cash flow adalah pengeluaran investasi, seperti tanah, pembuatan pabrik, perlengkapan mesin. Sedangkan tambahan pengeluaran untuk biaya pendahuluan sebelum operasional terjadi. Lalu penyediaan modal kerja dan terjadinya untuk initial cash flow bukan hanya di awal saja, tetapi bisa berlangsung beberapa kali.
Operational cash flow ini merupakan selisih neto yang positif yang dapat dipakai untuk mencicil pengembalian investasinya. Kebanyakan cara yang digunakan adalah menyesuaikan taksiran laba rugi dalam akuntansi dan biaya-biaya yang bukan tunai, contohnya penyusutan. Karena itu, rumus sederhana dari cash inflow untuk operasional adalah earning after tax ditambah depresiasi. Contoh kasus seperti ini bila sebuah investasi 100% modal sendiri sebesar 100 juta. Umur ekonomis dianggap tidak ada nilai sisa penyusutan dengan metode garis lurus. Maka penyusutan per tahun adalah 50 juta per tahun. Biaya tunai adalah 70 juta. Anggap pajaknya 50%, penghasilan 150 juta per tahun. Berapakah taksiran laba rugi dan arus kas masuknya? Terlihat di sini dalam perhitungan, dari pendapatan 150 juta dikurangi biaya 70 juta, lalu juga dikurangi depresiasi 50 juta, maka total dari earning before tax atau pendapatan sebelum kena pajak adalah 30 juta. Maka perhitungan untuk operational cash flow adalah dari earning before tax dikurangi tax 50%, maka earning after tax-nya adalah 15 juta. Maka arus kas untuk operasional yaitu earning after tax ditambah depresiasi, yaitu 15 juta ditambah 50 juta, maka diperoleh arus kas operasional pada saat itu adalah 65 juta. Rumus di atas mudah dan sederhana, tetapi ada kelemahannya. Karena di rumus tersebut mencampur adukan cash flow, keputusan pembelanjaan bunga dan investasi, termasuk penghasilan, biaya tunai pajak, pinjaman. Karena itu rumus tersebut dikembangkan menjadi cash inflow adalah earning after tax ditambah depreciation ditambah interest dikali 1 dikurangi tax. Contoh kasus, misal proyek tersebut dibiayai dengan 100% pinjaman. Even hal ini hanya dalam contoh, karena dalam kenyataan tidak ada pinjaman 100%. Lalu bunga pinjaman atau interest adalah 20% per tahun. Maka berapa taksiran laba rugi cash inflow-nya? Kita melihat di sini bahwa pendapatan 150 juta dikurangi biaya 70 juta, depresiasinya 50 juta. Maka total adalah setelah dikurangi biaya 120 juta. Maka lalu ada earning before interest and tax adalah 30 juta. Lalu interest 20 juta, yaitu 20% dikali pinjaman 100 juta. Earning before tax 10 juta, yaitu adalah earning before interest and tax 30 juta dikurangi interestnya 20 juta. Lalu di situ ada tax 50% dari earning before tax. Maka 10 juta dikurangi 5 juta. Maka diperoleh earning after tax adalah 5 juta. Maka kita dapat menghitung dengan rumus cash inflow sama dengan earning after tax ditambah depreciation ditambah interest dikali 1 min tax. Maka 5 juta ditambah 50 juta ditambah 20 juta interest dikali 1 dikurangi 0,5 yaitu dari tax sama dengan 65 juta. Cash flow yang ketiga yaitu adalah terminal cash flow. Umumnya dari cash flow nilai residu investasi tersebut dan pengembalian modal kerja. Contoh, nilai buku dari suatu aktiva tetap adalah 10 juta, lalu laku dijual 12 juta. Maka di situ terhitung laba 2 juta. Maka perusahaan dikenakan pajak 20 juta atas capital gain. Maka aliran kas dari nilai sisa adalah 12 juta dikurangi 2 juta dikali 20%. Maka dicatat 11 juta 600 ribu. Setelah kita membahas 3 jenis cash flow, yaitu yang pertama initial cash flow, kedua operational cash flow, dan terakhir adalah terminal cash flow, maka kita akan masuk kepada bagaimana menilai dan memilih investasi. Dengan tujuan adalah bagaimana memilih investasi yang terbaik di antara berbagai alternatif investasi. Dalam hal ini, yang akan digunakan untuk penilaian investasi adalah metode capital budgeting atau penganggaran modal. Yang pertama adalah rumus payback period. Payback period ini adalah
membagi antara nilai investasi dibagi kas masuk bersih atau net cash flow dikali tahun, 1 tahun. Kriterianya adalah jika payback period lebih pendek dari waktunya di sini adalah waktu yang ditentukan oleh investor ataupun pengusaha dalam imbal balik waktu tahunnya, nah maka usulan dapat diterima. Misalnya, kalau periode yang ditentukan adalah 3 tahun, maka jika paybacknya adalah di bawah 3 tahun, maka dianggap layak untuk diterima. Sangat mudah untuk rumus ini, tapi ada kelemahannya, yaitu diabaikannya nilai waktu daripada uang atau time value of money, dan diabaikannya aliran kas setelah periode payback. Rumus yang kedua yang bisa digunakan untuk menilai layak tidaknya sebuah proyek adalah NPV atau Net Present Value. Layak tidaknya ditentukan dari jika NPV-nya sama dengan positif, maka dinyatakan bahwa proyek tersebut layak. Rumus yang bisa digunakan dalam menghitung NPV adalah kita menghitung cash flow dari beberapa tahun, data yang ada, dan sesuai dengan harapan ketentuan untuk adanya imbal balik. Rumus yang ketiga adalah internal rate of return. Ini pun adalah salah satu bentuk rumus yang bisa menghitung dan bisa menentukan layak tidaknya sebuah proyek. Nah, metode ini adalah layak tidaknya bila IRR lebih besar dari bunga yang ditetapkan, maka proyek tersebut bisa diterima atau layak. Nah, rumus yang digunakan juga adalah dari IRR ini kita menggunakan cash flow, ketentuan dari waktu, dan juga investasi awal. Itu hal-hal penting yang perlu diketahui untuk mendapatkan hasil yang baik. Selain dari slide sebelumnya, ada rumus lain untuk menghitung IRR, yaitu dengan cara trial and error atau interpolasi, yaitu mencari tingkat bunga pertama dan tingkat bunga kedua. Lalu ada NPV yang ke-1 dan juga ada NPV yang kedua. Metode yang lainnya untuk menghitung layak tidaknya sebuah proyek yaitu adalah menilai dari profitability index. Yaitu jika profitability index-nya lebih besar dari 1, maka proyek tersebut layak. Nah, ini adalah rumus yang bisa digunakan untuk profitability index. Nah, rumus ini jika kita perhatikan adalah total dari present value dibagi investasi awal. Kita akan coba masuk dalam contoh. Misal ada PT AAA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang garment, ingin mendirikan perusahaan baru. Adapun data yang dimiliki adalah data dari perusahaan garment. Yang dimaksud adalah kebutuhan dana untuk tanah 100 juta, mesin obras 3,5 juta dibutuhkan 2 mesin, lalu ada mesin jahit 2,5 juta dibutuhkan 4 mesin, lalu untuk memperbaiki gedung 15 juta, untuk kendaraan 50 juta, dan aktiva tetap lainnya 8 juta. Adapun asumsi yang bisa digunakan adalah 1 bulan sama dengan 25 hari kerja, 1 tahun 10 bulan. Satu mesin memproduksi 15 potong baju, harga jual adalah 30.000 per potong, dan arus kas masuk meningkat 5% per tahun. Untuk perhitungan pajak, mengikuti aturan pajak negara. Untuk itu di Indonesia dapat dilihat pada laman pajak.go.id. Silakan Anda boleh membuka Excel dari cash flow yang saya sudah berikan. Nah, cek kembali dari soal sebelumnya adalah dari perusahaan garment tersebut, aktiva tetap yaitu tanah, mesin obras, mesin jahit, gedung, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya diperoleh aktiva tetap total 190 juta. 190 juta itu adalah dianggap sebagai initial investment atau di dalam rumus kita kenal sebagai I ke 0. Selanjutnya di situ ada penyusutan 18 juta. Penyusutan 18 juta adalah diperoleh dari
Anda boleh lihat dari aktiva tetap yang ada, mana saja yang menyusut dan mana yang tidak. Bagus. Di antara 190 juta tersebut, yang tidak menyusut adalah tanah. Maka dari itu, 90 juta dibagi 5 tahun, maka diperoleh 18 juta. Kenapa 5 tahun? Karena kita menghitung adalah rencana dari planning 5 tahun dan berharap bahwa dalam 5 tahun bahwa bisnis ini atau perusahaan ini boleh imbal balik. Lalu dicek kembali dari asumsi arus kas per bulannya. Lalu dicek kepada per tahun. Contoh di situ. Kenapa tahun pertama 450 juta? Di situ adalah 1 bulan 25 hari kerja, 1 tahun 10 bulan, 1 mesin memproduksi 15 potong baju, dan harga jualnya 30.000. Maka diperoleh 450 juta. Selanjutnya adalah arus kas masuk meningkat 5% setahun. Maka di tahun kedua, di tahun ketiga, di tahun keempat dan kelima itu terjadi suatu peningkatan sebesar 5%. 5% adalah asumsi. Kita bisa melihat dari pertumbuhan sebuah negara, kita bisa melihat juga dari pertumbuhan dari perusahaan yang sejenis. Dari slide sebelumnya, kita sudah bahas berkaitan dengan initial investment sebesar 190 juta. Demikian juga untuk arus kas masuk di tahun pertama 450 juta dan naik setiap tahunnya 5%. Selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan arus kas keluar. Arus kas keluar yaitu adalah semua biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan sebuah usaha. Contoh di situ adalah biaya utilitas, biaya tenaga kerja, biaya perawatan, biaya bahan baku, biaya bahan pembantu. Nah, contohnya di sini adalah ada unitnya, ada harganya, ada totalnya. Nah, di sini Anda boleh menghitung modelnya seperti ini, tapi bukan berarti wajib percis seperti ini. Anda bisa sesuaikan dengan usaha yang masing-masing Anda rencanakan. Dan setiap perusahaan itu tentunya berbeda dari kebutuhan biayanya. Lalu di situ ada asumsi kenaikan per tahun, mulai dari biaya utilitas, biaya tenaga kerja, biaya perawatan maupun biaya bahan baku dan pembantu. Di situ ada kenaikan, ada yang 1%, 3%, 15%, 10%, 2%, 3%. Nah, ketentuan kenaikan ini pun juga asumsi dan mengikuti aturan-aturan yang ada ataupun kebijakan dari perusahaan. Maka kita lihat dari tahun pertama didapat itu adalah pendapatan setahun. Lalu di situ ada pengeluaran setahun. Nah, kemudian dicek kembali adalah pengeluaran setahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima disesuaikan dengan kenaikannya. Dari situ kita akan melihat bahwa arus kas total dari per bulan menuju ke setahun, contohnya di tahun pertama pendapatan 450 juta. Lalu ada pengeluaran sebesar 258.320.000. Tahun kedua cash inflow-nya adalah 472.500.000. Tahun kedua cash outflow-nya 278.394.600 dan seterusnya. Setelah kita melihat ada cash inflow, ada cash outflow, maka kita harus menghitung perhitungan pajak. Pajak yang dimaksud adalah kita melihat dari data yang ada, bahwa cash inflow dan outflow dikurangin, lalu juga ada pengurangan biaya depresiasi sebesar 18 juta, maka ada pendapatan kena pajak.
Ketentuan pajak disesuaikan, tetapi di sini saya akan menggunakan perhitungan pajak UMKM, bahwa pemerintah menggunakan pajak 0,05 untuk perusahaan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Anda kembali cek kepada laman pajak.go.id. Untuk asumsi kasus di sini adalah menggunakan 0,05%. Maka pendapatan sesudah kena pajak adalah sebesar 171.430.000 dan seterusnya. Setelah ada perhitungan untuk tiap tahun, mulai dari cash inflow, cash outflow, lalu juga ada depresiasi, pendapatan kena pajak, dikurangi pajak, pendapatan sesudah pajak. Maka selanjutnya yang harus dihitung adalah berapa yang benar-benar menjadi arus kas masuk. Kita masih ingat bahwa depresiasi adalah biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan, tapi merupakan menjadi cadangan buat fixed asset untuk diperbaharui. Maka arus kas bersih diperoleh dari pendapatan sesudah pajak ditambah depresiasi. Maka untuk tahun pertama diperoleh 189.430.000. Tahun kedua diperoleh 191.742.900 dan seterusnya. Lalu Anda boleh belajar melalui Excel. Di situ bisa menghitung payback period, NPV, IRR, dan profitability index menggunakan Excel. Dan di bagian yang lainnya saya sudah sediakan adalah bagaimana cara mengerjakan semi manual untuk memperoleh payback period, NPV, IRR, dan profitability index. Saya berharap untuk proyek perencanaan bisnis Anda boleh melengkapi baik yang secara langsung di Excel maupun juga secara manual. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan? Bila sudah tidak ada lagi pertanyaan yang Anda sampaikan, maka untuk pelajaran perencanaan keuangan pada perencanaan bisnis, saya sudahi sampai di sini. Terima kasih.